Amerika meledak dari dalam. Teman-teman, hari ini saya ingin bicara dengan hati. Bicara untuk mengingatkan bahwa dunia ini sedang rusak. Dan kita semua butuh pemimpin yang membawa harapan, bukan kehancuran. AS negara besar yang dulu jadi simbol kemajuan dan mercusuar dunia. Ini justru sibuk dengan senjata, perang, dan tarif gila-gilaan. Tapi apakah itu satu-satunya jalan? Atau masih ada harapan bagi Amerika untuk bangkit? Bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai pelindung untuk warganya. Industri manufaktur Amerika benar-benar sudah tamat. Bukan hanya sektor manufaktur sipilnya yang hancur. Bahkan industri militernya pun ikut runtuh. Saya ingin berbagi kabar terbaru pagi hari tanggal 16 April pukul 7 waktu setempat. Sebuah pabrik mesin roket berbahan bakar padat milik anak perusahaan Northrop Grumman di negara bagian Utah, AS, mengalami ledakan hebat. Ledakan itu memunculkan awan berbentuk jamur raksasa seperti kena bom nuklir. Dan getarannya terasa hingga beberapa kilometer jauhnya oleh warga sekitar. Seluruh bangunan pabrik hancur total akibat ledakan tersebut. Namun, tidak ada api yang terlihat setelahnya. Menurut laporan media Amerika, pabrik ini adalah satu-satunya pemasok bahan bakar untuk proyek rudal balistik antar benua generasi terbaru AS, Sentinel. Kemungkinan besar ledakan ini disebabkan oleh bahan bakar roket tersebut. Saat ini, belum diketahui berapa banyak korban jiwa dalam insiden ini. Karena insiden ini terkait dengan proyek militer AS. Sangat mungkin detailnya akan disembunyikan oleh media. Namun, dari cuplikan video dan gambar di lokasi kejadian yang bocor ke publik, terlihat jelas bahwa kerugiannya sangat besar. Terus terang, tak banyak yang bisa dianalisis dari berita ini. Inilah tanda-tanda keruntuhan sebuah imperium. Menjelang runtuhnya sebuah kekaisaran, selalu akan muncul berbagai kejadian aneh dan luar biasa. Bagaimana tepatnya ledakan ini bisa terjadi? Semoga militer AS dapat memberikan penjelasan resmi. Tapi besar kemungkinan penjelasan itu akan jauh berbeda dari kenyataan. Dari foto dan berita terbatas yang tersebar, mari kita coba menebak beberapa kemungkinan penyebab insiden ini. Kemungkinan pertama, kesalahan operasional. Para pekerja tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja dengan benar. Jika di dalam pabrik itu banyak pekerja asal India, maka kemungkinan ini jadi sangat besar. Penurunan kualitas SDM adalah tanda nyata dari merosotnya industri manufaktur AS. Kalau kualitas manusianya sudah buruk, jangan harap industrinya bisa maju. Kemungkinan kedua, sabotase oleh mata-mata. Ini juga bukan tidak mungkin. Seperti diketahui, Amerika telah menciptakan musuh di mana-mana. Seperti saat kebakaran besar di Los Angeles. Media AS pernah memberitakan bahwa api sulit dipadamkan karena ada unsur pembakaran yang disengaja. Ada yang membakar demi merampok. Ada juga yang membakar sebagai bentuk balas dendam terhadap masyarakat atas AS. Berhubung aksi sabotase individu masih bisa diatasi. Tapi kalau dibaliknya ada kekuatan negara atau kelompok yang mengorganisir aksi spionase, daya hancurnya akan jauh lebih besar dan tak terukur. Kemungkinan ketiga, warga AS sendiri yang melakukan sabotase karena frustrasi atas kesenjangan dan ketidakadilan hidup. Melampiaskan kemarahan, hal semacam ini sudah sering terjadi. Akan tetapi apapun penyebabnya, insiden ini merupakan pukulan besar bagi Trump. Di balik senyum palsunya, Trump sedang diterkam hebat oleh krisis tarif buatannya sendiri. Perlu diketahui, Northrop Grumman adalah perusahaan yang sangat penting bagi AS. Karena perusahaan ini merupakan salah satu inti dari kompleks industri militer AS yang bertanggung jawab atas banyak teknologi militer strategis dan peperangan di mana-mana. Artinya, Northrop Grumman adalah satu-satunya perusahaan di AS yang saat ini menguasai 90% produksi mesin roket padat yang digunakan untuk rudal-rudal strategis seperti ICBM Minuteman III, rudal balistik antar benua,
sistem GBSD, Ground Based Strategic Deterrent. Generasi baru ICBM untuk menggantikan Minuteman III. Tanpa Northrop Grumman, AS tidak bisa memproduksi sistem peluncur rudal strategis dengan mandiri. Karena minimnya kompetitor di bidang teknologi militer tingkat tinggi, sehingga Northrop memiliki kuasa tawar luar biasa. Akibatnya, kerap terjadi korupsi besar-besaran terhadap Pentagon. Seringkali, pemerintah AS tidak punya pilihan lain selain menerima harga langit dan jadwal produksi yang ditentukan Northrop semaunya. Northrop Grumman bukan sekedar kontraktor militer. Ia adalah tulang punggung kekuatan strategis AS, baik di darat, udara, antariksa, maupun cyber. Tanpa mereka, AS tidak bisa mempertahankan deterrent nuklir, sistem rudal jarak jauh, atau bahkan dominasi di ruang angkasa. Singkatnya, kalau Northrop Grumman ambruk, AS nggak bisa perang. Berhubung mereka memproduksi 90% dari total kapasitas mesin roket padat di AS. Dengan pelanggan utamanya adalah Angkatan Udara AS dan lembaga pemerintah seperti NASA. Bahkan roket milik Elon Musk juga banyak menggunakan mesin buatan mereka. Artinya, ledakan ini tidak hanya memukul satu perusahaan saja, tapi menghantam seluruh industri militer dan kedirgantaraan Amerika. Yang paling terdampak langsung adalah proyek rudal balistik antar benua generasi baru AS, proyek Sentinel. Rudal darat milik AS saat ini yang dapat dibanggakan hanyalah Minuteman III, yang diproduksi sejak tahun 70-an dan berusia lansia. Sudah sangat usang dan tertinggal jauh dari China. Karena itu AS sangat ingin mengembangkan rudal balistik darat generasi baru. Proyek Sentinel ini adalah versi upgrade dari rudal Minuteman. Tujuannya adalah menggantikan seluruh sistem Minuteman. Tahun 2020, militer AS menyerahkan proyek ini kepada Northrop Grumman. Perkiraan biayanya sekitar 100 miliar dolar. Jika berjalan lancar, perusahaan ini akan memproduksi 659 rudal balistik Sentinel. Sesuai rencana, Sentinel akan mulai menggantikan Minuteman III pada tahun 2029 dan selesai seluruhnya pada tahun 2036 hingga siap beroperasi penuh. Militer AS memang punya rencana sangat bagus, tetapi kenyataan justru menampar mereka keras. Hingga tahun 2025, proyek ini bukan hanya gagal menunjukkan kemajuan, tetapi bahkan membuat Pentagon terpaksa menghentikannya sementara. Kenapa Pentagon menghentikannya? Karena mereka tidak menyangka proyek rudal generasi baru ini membakar duit seperti air mengalir. Korupsi besar-besaran, anggaran awal diperkirakan 100 miliar dolar. Tapi dalam 5 tahun saja, proyek ini belum selesai. Dan militer AS sudah menghabiskan 140 miliar dolar. Northrop Grumman menjalankan proyek sambil terus meminta tambahan dana dari Pentagon. Biaya produksi terus meroket, anggaran awal sudah tidak cukup. Dan jelas ini adalah lubang hitam anggaran yang tidak ada habisnya. Jika laju pengeluaran seperti ini terus berlanjut hingga tahun 2036, maka proyek ini bisa menghabiskan 5 kali lipat dari rencana awal. Dari 100 miliar dolar melonjak hingga 500 miliar dolar. Pentagon pun tak mampu menanggung pembengkakan biaya sebesar itu, sehingga menghentikan proyeknya sementara. Kini situasinya jadi buntu. Korporasi militer minta tambahan dana. Kalau tidak dikasih, mereka bilang tidak bisa produksi rudal. Pentagon menolak memberi dan bersikeras berpegang pada kontrak. Tetapi monopoli korporasi militer sudah sangat kuat. Mereka bisa saja menolak kontrak. Dan Pentagon tak bisa berbuat banyak selain memenuhi nafsunya yang tidak kunjung terlampiaskan. Dalam setiap negosiasi, mereka selalu memegang kendali penetapan harga. Apa yang mereka katakan, militer AS harus tunduk. Pentagon tidak punya pilihan kedua, jadi hanya bisa pasrah dikendalikan. Namun, kompleks industri militer ini menuntut harga yang sangat keterlaluan. Sampai-sampai Pentagon tidak sanggup menahan lonjakan biaya setinggi itu. Akhirnya, proyek tersebut terpaksa dihentikan sementara.
Sekarang kalian paham kenapa industri militer AS makin lemah kan? Karena kompleks industri militer AS hanya peduli uang, memeras duit pembayar pajak AS, dan tidak peduli dengan hidup mati negaranya. Bukan patriotisme seperti yang sering diagung-agungkan dalam film Hollywood. Mereka tidak akan rela kehilangan 1 sen pun. Mereka akan mencari segala cara untuk menguras habis anggaran negara AS. Mengenai apakah AS bisa menang perang di masa depan, mereka tidak peduli. Apalagi masalah keamanan nasional. Money. Orang-orang ini hanya kenal money. Dan sekarang, bahkan sebelum negosiasi ada hasilnya. Perusahaan ini malah mengalami ledakan besar. Kompleks industri militer itu pun terdiam. Mereka awalnya ingin menggunakan kapasitas produksi untuk memeras Pentagon. Tetapi malah pabriknya sendiri yang meledak. Akibatnya, proyek rudal strategis generasi baru AS harus ditunda tanpa batas waktu. Bayangkan, sebuah negara adidaya yang katanya punya militer paling canggih di dunia, tetapi senjata nuklir strategisnya masih mengandalkan rudal buatan tahun 70-an. Ya, itulah Minuteman III, rudal balistik antar benua ICBM, yang sekarang sudah lebih pantas masuk panti jompo militer daripada silo peluncuran. Tapi karena proyek penggantinya Sentinel ICBM justru meledak belum lama ini, maka si kakek rudal akhirnya dipaksa tetap kerja lembur, menjaga Amerika supaya tetap bisa menggertak negara lemah. Apa daya Pentagon tak punya pilihan? Kakek Minuteman yang sudah lelah usang dan keropos itu masih harus siaga 24 jam penuh. Seolah tidak ada yang berubah sejak era Perang Dingin. Sekarang kalian tahu kenapa kekuatan militer AS semakin merosot dan tidak bisa lagi menakuti China. Karena negara ini sudah busuk dari atas sampai bawah, luar dalam. Semua orang sangat egois, mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak ada yang benar-benar mencintai negara ini. Apa kalian berharap orang Yahudi mencintai AS? Kalian berharap para elit mencintai negara ini? Apalagi rakyat kelas bawah seperti kaum redneck, orang kulit putih yang hidup di daerah pedesaan pendukung utama Trump. Tak satu pun dari mereka bersedia bekerja di pabrik, pasang baut, atau kerja fisik. Jadi sekarang kalian paham kan? Mereka sebenarnya hanya ingin jadi tuan, majikan Anda dan saya. Yang mereka harapkan dari kembalinya industri manufaktur adalah agar budak Asia atau Afrika yang bekerja. Dan mereka tinggal menikmati hasilnya seperti sejak awal berdirinya AS, atas dasar sistem perbudakan. Itu sudah jadi bagian dari DNA budaya mereka, bagian dari darah bajak laut mereka. Sebaliknya, ini sangat berbeda dengan sistem industri militer China. Industri militer China milik negara, dikontrol oleh pemerintah pusat Beijing. Beijing bisa sepenuhnya mengatur margin keuntungan perusahaan-perusahaan militer. Pabrik-pabrik militer China bisa beroperasi 24 jam non-stop. Hanya membayar gaji buruh tanpa mengambil keuntungan sepeser pun. Hal seperti itu mustahil terjadi di AS. Jadi, kemunduran AS bukan cuma slogan yang diteriakkan netizen global. Ini benar-benar potret nyata dari satu demi satu kasus yang terjadi. Contohnya, pasukan sandal jepit Yemen Houthi yang terus menyerang kapal induk AS. Sampai AS tak bisa berbuat apa-apa. Mereka sendiri yang tidak becus, bikin banyak masalah di dunia. Perang tarif dan perang dagang Trump yang sekarang kacau balau, penyebab utamanya bukan seperti yang dikatakan para ekonom dengan teori rumit mereka. Inti masalahnya adalah kekuatan militer AS sudah tidak sekuat dulu. Mereka tak mampu lagi menggertak negara lain semaunya. Sekarang kalian paham kenapa Trump mati-matian ingin kirim pasukan ke Timur Tengah. Karena dia panik. Satu-satunya jalan baginya adalah menang besar di kawasan ini, demi memulihkan wibawa global. Selama dia bisa menang di Timur Tengah, perang tarif berikutnya akan jauh lebih lancar. Namun sayangnya, hanya China dan Rusia yang tidak akan tunduk. Mungkin banyak dari kalian punya pendapat berbeda.
Tetapi saya percaya satu hal. Sebuah negara sebesar Amerika, dengan sumber daya sebesar itu, semestinya bisa jadi kekuatan untuk kebaikan, bukan untuk peperangan yang mengakibatkan kematian di mana-mana. Dunia tidak butuh lebih banyak bom AS. Dunia butuh lebih banyak kerjasama, lebih banyak empati, lebih banyak keadilan. Kalau AS mau berubah, masih ada waktu. Tetapi kalau terus memilih jalan perang dan keserakahan, membuli sana-sini, kehancuran AS itu bukan ancaman, tetapi kepastian.